Halo guys, nama gue Hari. Selamat datang di channel gue Bank Story. Pada kesempatan kali ini gue bakal bercerita tentang sebuah kapal laut yang ditemukan terombang-ambing di atas laut tanpa awak kapal satupun. Nah, sebelum mulai cerita, jangan lupa like dan subscribe dan juga komen apabila ada requestan cerita yang menarik. Dan untuk selanjutnya, ini dia ceritanya. Mary Celeste adalah sebuah kapal dagang dari New York dengan panjang sekitar 31 meter dan dibangun oleh sebuah perusahaan Kanada. Kapal ini awalnya diberi nama Amazon, memiliki berat 282 ton dan didaftarkan di New York atas nama 3 orang, yaitu yang pertama James H. Winchester, Sylvester Godwin, dan Benjamin Spooner Briggs. Nah, kapal ini memang dianggap kapal pembawa sial karena pada saat awal-awal pelayarannya terjadi beberapa kali kejadian dan peristiwa yang membuat kapal ini harus diperbaiki. Yaitu yang pertama terjadi pada saat kapten pertama yaitu Robert McClellan asal Skotlandia terkena pneumonia dan meninggal hanya 9 hari setelah memimpin kapal. Lalu kapten selanjutnya yaitu John Nutting Parker. Kapten berikutnya tanpa sengaja menabrak sebuah kapal nelayan sehingga kapal tersebut harus kembali ke galangan kapal. Nah, pada saat di galangan kapal tiba-tiba api muncul dan membakar bagian tengah kapal. Karena insiden ini, Kapten Parker kehilangan pekerjaannya, itu ya dipecat ya. Lalu ketika sedang berlayar di Atlantis, kapal itu menabrak sebuah kapal lain di Selat Inggris. Ini menyebabkan kapten yang baru juga dipecat. Nah, walaupun beberapa kali mengalami kejadian buruk, akhirnya dalam tahun-tahun berikutnya kapal ini membawa keuntungan bagi pemiliknya. Kapal ini digunakan untuk membawa berbagai macam barang melewati Hindia Barat, Amerika Tengah hingga Amerika Selatan. Nah, setelah kapal ini terhempas ke Teluk Glace pada tahun 1867, pemiliknya menjual dengan harga $11.000 atau dikalkulasikan dengan harga sekarang yaitu sekitar $160.000. Itu jumlah yang sangat besar sekali. Yaitu kepada James H. Winchester dari New York. Nah, lalu Winchester mengganti nama kapal ini dari awalnya yaitu Amazon menjadi Mary Celeste. Nah, ia juga memecah kepemilikan kapal ini menjadi 64 lembar saham. Dan Benjamin Spooner Briggs, seorang pelaut berpengalaman, membeli sebagian besar sahamnya dan diangkat menjadi kapten pertama Mary Celeste. Nah, di bawah kendali Briggs, misteri itu mulai terjadi. Yaitu pada tanggal 5 November 1872. Di bawah pimpinan Kapten Briggs, kapal ini berlabuh di New York untuk mengambil kargo berupa 1.701 barel alkohol yang bernilai sekitar $35.000 atau dikalkulasikan sekarang yaitu $513.000. Memang muatan yang sangat mahal sekali ya. Maka dari itu mereka mengasuransikan kargo tersebut ke Eropa. Nah, perjalanan Mary Celeste direncanakan dimulai dari Staten Island, New York menuju Genoa, Italia. Selain kapten kapal dan 7 kru, Kapten Briggs juga membawa satu orang istri yang bernama Sarah dan juga putri kecilnya yang masih berumur 2 tahun yaitu Sophia Matilda. Jadi total penumpang pada saat itu adalah 10 orang. Nah, sebelum Mary Celeste meninggalkan New York, Kapten Briggs sempat berbincang-bincang dengan kerabatnya yaitu David Reed Morehouse, teman lamanya yang juga merupakan kapten kapal dari De Gracia. Dari perbincangan itu, mereka mengetahui kalau mereka akan berlayar ke tujuan yang sama, yaitu menuju Laut Atlantik, melewati Selat Gibraltar menuju Mediterania.
Namun kapal De Grazia masih menunggu muatan kapalnya. Jadi Mary Celeste berlayar terlebih dahulu pada tanggal 7 November 1872. Sedangkan De Grazia menyusul 8 hari setelahnya. Nah, kedua kapten kapal ini tidak menyangka bahwa kedua kapal ini akan bertemu dalam keadaan yang sangat-sangat berbeda. Setelah De Grazia berlayar selama kurang lebih 3 minggu, pada tanggal 5 Desember 1872 sekitar jam 1 siang, seorang awak bernama John Johnson melihat ada sebuah kapal yang berjarak sekitar 5 mil di depannya. Posisi De Grazia saat itu sekitar 600 mil sebelah barat Portugal. Johnson segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kapal itu. Posisinya menyimpang dan layarnya agak terlihat sedikit robek. Johnson segera menghubungi perwira kedua kapal bernama John Wright yang kemudian menghubungi kapten. Ketika mendekat, mereka menyadari bahwa kapal tersebut adalah Mary Celeste. Kapten Morehouse terheran-heran karena seharusnya Mary Celeste ini sudah tiba di tujuannya, yaitu di Genoa, Italia. Kapal De Grazia mendekati kapal itu hingga jarak 400 yard dan mengamatinya selama beberapa lama. Mereka kemudian menyimpulkan kalau kapal itu telah terbawa arus menuju Selat Gibraltar. Lalu awak kapal De Grazia yang bernama Oliver Devieux memimpin sebuah tim kecil menuju ke atas kapal Mary Celeste. Nah, di atas kapal ini Devieux menemukan kapal ini dalam keadaan basah dan di dalamnya ditemukan air setinggi 1,1 meter di dalam palka. Walaupun begitu, kapal yang mengalami kondisi ini seharusnya masih layak berlayar dan masih sanggup berlayar. Semua dokumen kapal kecuali catatan pelayaran kapten telah hilang. Jam berhenti berfungsi, kompas juga rusak, mungkin akibat jatuh ataupun dan lainnya. Sebuah skoci untuk menyelamatkan diri tidak ditemukan di tempatnya. Bekas-bekas yang ada di sekitarnya menunjukkan kalau skoci itu dilepas dengan sengaja. Namun anehnya, jas hujan yang digunakan untuk berjaga-jaga masih lengkap dan tidak dibawa ke dalam skoci. Lalu jangkar kapal yang tidak diturunkan, layar tidak dinaikkan, dan kemudi tidak dikunci sehingga berputar dengan liar. Kargo berupa 1.701 barel alkohol ditemukan masih dalam keadaan utuh. Namun ketika muatan dibongkar di Genoa, 9 tong itu kosong. Tetapi tidak terlihat adanya bekas kebocoran ataupun bau alkohol yang tercium dari kapal tersebut. Persediaan makanan yang dimaksudkan untuk 6 bulan ke depan masih tersimpan dengan rapi dan juga air bersih masih ditemukan di atas kapal tersebut. Mungkin hanya sedikit sekali makanan yang dibawa ke skoci. Semua barang pribadi kru dan barang berharga lainnya tetap utuh, tidak tersentuh sama sekali. Ini membuat teori perompakan bajak laut itu tidak terbukti. Karena seharusnya kalau misalkan kapal tersebut dibajak oleh kapal bajak laut, seharusnya barang-barang berharga itu hilang ya, tidak ada di dalam kapal tersebut. Kemudian masuk ke ruangan salah seorang awak Mary Celeste yaitu Albert Richardson. Devieux menemukan adanya beberapa tulisan yang terlihat seperti kalkulasi yang belum selesai. Itu menandakan bahwa kru tersebut dipanggil secara mendadak pada saat kru tersebut menyelesaikan kalkulasi tersebut. Nah, di dalam kabin Kapten Briggs tidak ditemukan catatan bahwa adanya cuaca buruk atau kejadian buruk apapun. Lalu Oliver Devieux membawa kapal tersebut ke tujuan seharusnya, yaitu ke Genoa, Italia. Oliver Devieux kemudian membawa Mary Celeste menuju Genoa, tujuan yang tidak sempat terselesaikan oleh Kapten Briggs. Kapal itu mencapai Genoa 10 hari kemudian dan penyelidikan oleh Vice Admiralty Court di Gibraltar
untuk menentukan apa yang terjadi pada Mary Celeste. Atas kejadian ini, banyak sekali teori-teori bermunculan dari berbagai ahli, yaitu seperti penculikan alien, lorong waktu, terus ada penyerangan monster laut, sampai kejadian segitiga Bermuda. Akan tetapi segitiga Bermuda ini tidak masuk akal karena kapal ini tidak melewati wilayah segitiga Bermuda. Dari berbagai macam teori, ada beberapa teori-teori yang memang masuk akal ya, yaitu salah satunya pembunuhan oleh kru de Gracia. Jadi menurut beberapa penulis bahwa para awak de Gracia membunuh semua awak kapal dari Mary Celeste untuk mengamankan hak kepemilikan kapal karena penemuan kapal tersebut. Namun teori ini dibantah karena kapten dari de Gracia adalah sahabat dari kapten Mary Celeste. Nah, teori selanjutnya yaitu penipuan asuransi. Teori ini mengatakan bahwa adanya kemungkinan kerjasama antara Kapten Briggs dengan Kapten Moore untuk melakukan penipuan asuransi. Dan sesungguhnya Kapten Briggs itu masih hidup dan menjalani hidup barunya dengan identitas yang baru. Namun teori ini juga berhasil dibantah karena hasil pergantian asuransi itu dinilai tidak cukup untuk menjamin masa tua kedua kapten tersebut. Teori selanjutnya yaitu kapal Mary Celeste terkena badai. Teori ini mengatakan kalau Mary Celeste terkena badai di tengah laut lalu air masuk ke dalam kapal membuat para awak menyelamatkan diri menggunakan skoci. Namun dari berbagai faktor teori ini tidak terbukti karena nyatanya air di dalam kapal itu tidak terbukti dan tidak cukup banyak untuk menenggelamkan kapal tersebut. Teori selanjutnya yaitu kapal Mary Celeste terkena gempa bumi di tengah laut. Teori ini diajukan oleh Kapten David Williams yang pernah mengalami beberapa kali gempa bumi di tengah laut. Menurut Kapten Williams, mungkin sebuah gempa telah terjadi dan membuka 9 tong barel yang berisi alkohol. Nah, karena kepanikan itu, para awak dan kapten menyelamatkan diri karena takut bahwa alkohol itu menyebabkan kebakaran atau ledakan di dalam kapal. Dan teori selanjutnya yaitu water spout adalah semburan air laut yang menjulang tinggi seperti tornado. Jika water spout terjadi, maka para awak Mary Celeste akan merasakan kapal seperti tenggelam sehingga mungkin mereka telah meninggalkan kapal dalam usaha menyelamatkan diri. Ini mungkin bisa menjelaskan mengapa kapal Mary Celeste ditemukan dalam keadaan basah, kompas yang rusak, dan kondisi yang terlihat seperti kapal ditinggalkan tiba-tiba. Teori selanjutnya yaitu resiko ledakan. Jadi teori ini diajukan oleh James Winchester ketika Mary Celeste ditemukan 9 tong barel alkohol itu kosong. Itu disebabkan karena 9 tong tersebut terbuat dari kayu ok merah. Karena biasanya kalau yang lainnya itu menggunakan kayu ok putih. Ternyata kayu ok merah itu memiliki pori-pori yang besar dan rentan dengan kebocoran. Jadi para awak kapal dan kapten itu menyelamatkan diri karena takut adanya ledakan atau kebakaran di kapal tersebut. Selain teori-teori yang telah disebutkan tadi, masih banyak lagi teori-teori yang bermunculan untuk menjelaskan peristiwa misteri hilangnya para awak kapal di Mary Celeste. Setelah peristiwa misterius itu, Mary Celeste kemudian dijual oleh James Winchester dengan kerugian yang cukup besar. Selama 13 tahun berikutnya, kapal itu berpindah tangan sebanyak 17 kali. Pada tanggal 3 Januari 1885, pemilik terakhirnya yaitu bernama G.C. Parker berusaha menenggelamkan kapal tersebut di kelautan Karibia dengan cara membakarnya.
Ini untuk menipu perusahaan asuransi saat itu. Kapal itu membuat kargo yang diasuransikan dengan nilai besar, namun usaha ini diketahui dan J.C. Parker pun dipenjara. Karena kerusakan berat akibat percobaan pembakaran oleh J.C. Parker, akhirnya kapal Mary Celeste dibiarkan dan perlahan-lahan tenggelam bersama misteri-misteri yang menyertainya. Oke, itulah dia cerita dari kapal Mary Celeste dengan misteri yang sampai saat ini masih belum bisa terungkap kebenarannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.